Ibu Bapak dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Sebelum kita sharing Dhamma, marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Moralitas adalah pondasi utama untuk mencapai kebahagiaan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak, para Romo Ramani, dan saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Ya, di sini ada wajah-wajah yang familiar ya, Pak Dhani, Edi, sekarang menjadi Romo Dhani, Romo Edi, ya, dan para Romo serta Ramani, begitu. Ya, hari ini merupakan jadwal yang sama tapi beda, ya. Yang rencananya di kegiatan ya yang materinya bukan ini begitu, namun saat ini kita membahas dengan teori Atanggasila. Siapa yang sering Atasila? Setiap 1 bulan 2 kali, 1 bulan 4 kali, 1 bulan 2 kali, 1 bulan 4 kali biasanya. Kalau menjelang Waisak 1 bulan full. Ada yang pernah 1 bulan full menjelang Waisak? Waduh, Atasila nih kok tidak bisa ya? Apalagi saya yang berkeluarga ini gimana gitu. Ya. Atau ada tapi tidak mau angkat tangan. Saya pernah Atasila nih tapi nggak mau angkat tangan ya, karena nanti takutnya dikira sombong. Oh, bukan sombong, tapi malah memberikan motivasi untuk yang lain. Oh, cici ini saja bisa, koko ini bisa, bapak ini bisa, ya, ibu ini bisa, berarti saya harus bisa. Yang sekarang familiar itu adalah mereka yang menjaga berat badan ideal, ya, kesehatan baik, bagus, yang saat ini digandrungi banyak orang, yang itu juga hampir sama dengan Atasila. Sudah familiar belum namanya? Intermittent fasting. Ada yang pernah itu menjalankan itu? Ya. Ini banyak dari mereka yang sadar tentang kesehatan begitu, akhirnya mencoba untuk menjalankan intermittent fasting yang sebenarnya itu makannya sama. Kalau kita Atasila tidak makan lewat tengah hari begitu ya. Malam hanya minum saja, minum air bening begitu, minum air bening. Kopi pahit ataupun teh pun juga pahit begitu. Namun di sini kan hanya hal makan saja begitu kalau intermittent fasting. Namun kalau Atanggasila kan lebih dari itu ya, lebih dari itu. Lebih dari tidak makan lewat tengah hari. Yang mana Bikuni Badakacana, ada yang tahu siapa Bikuni Badakacana? Badakacayana, itu biku. Bikuni, biku, Badakaca. Bikuni. Bikuni Badakaca ini merupakan istri dari dulunya bernama Putri Yasodhara, ya, Putri Yasodhara. Saat
Putri Yasodhara ini mengetahui suami tercintanya, ya, Pangeran Siddhartha. Kemudian beliau mengetahui, saat beliau mengetahui, oh suami saya tidak makan lewat tengah hari, suami saya hidupnya sederhana, suami saya hidupnya sangat bergantung pada kondisi yang ada di tempatnya, begitu. Yang awalnya Putri Yasodhara ini memperoleh tempat yang baik, indah, ya. Tempat tidurnya pun juga mewah, apa-apanya bagus. Setelah melihat suaminya, ya, suami tercinta Pangeran Siddhartha keluar dari istana dan meninggalkan atribut kerajaannya, begitu ya, calon raja, akhirnya beliau mengikuti jejak kehidupan dari suaminya Pangeran Siddhartha pada masa itu, yang akhirnya beliau makan sehari 2 kali atau bahkan sehari 1 kali, tidur tidak tidur di tempat yang besar, tinggi dan mewah, melainkan tidurnya di alas, begitu ya, di bawah gitu. Itu dilakukan selama suaminya, ya, hingga mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha, ya. Jadi jangan salah, nanti suaminya Putri Yasodhara adalah Sang Buddha. Nah, itu kurang tepat, ya. Karena Sang Buddha adalah sebuah gelar bagi seorang bodhisatta yang telah mencapai tingkat, ya, kesucian, begitu. Jadi setelah Pangeran Siddhartha menjadi petapa menjadi Buddha, setelah sekian kurun waktu ini, ya, lama, saat beliau setelah menjadi Buddha, beliau kembali ke istananya mengunjungi ayahnya dan istrinya, ya, Putri Yasodhara. Yang mana kemudian setelah mengetahui hal demikian, akhirnya Putri Yasodhara ikut menjadi bhikkhuni dan akhirnya menjadi arahata. Nah, lalu bagaimana tasilani kita saat ini? Ya, saat ini apakah kalau saya atasila harus menjadi bhikkhuni? Wah, jadi atasilani saja nggak gampang, ya. Siapa yang sudah pernah jadi atasilani? Praktik? Nah, Mbak Kadek pernah, ya. Mbak Kadek pernah. Samanera, kecuali Romo Dani dan Romo Edi. Ya, aduh, atasilani, jadi atasilani saja nggak gampang, apalagi meninggalkan keluarga tidak gampang, menjadi biku, menjadi samanera tidak gampang. Nah, lalu bagaimana di sini atasila bagi perumah tangga? Nah, ini yang perlu kita bahas sekarang, atasila bagi perumah tangga. Berarti kalau atasilani menjalankan atasila, nggak perlu cukur rambut, tidak perlu menggunakan jubah begini, ya, tidak perlu tinggal di wihara. Begitu dong berarti, ya. Karena kan sama saja, perumah tangga bisa menjalankan atasila, kemudian atasila ini pun juga 8, begitu, ya. Namun kita ketahui memang moralitas yang dijalankan oleh Guru Agung Buddha, baik itu 8, baik itu 10, baik itu 227, baik itu 311, sebenarnya itu bisa dipraktikkan oleh siapapun. Walaupun mereka bukan sebagai biku, bukan sebagai bikuni, namun perumah tangga mengetahui aturan dan bisa menjalankan, bisa mempraktikkan, itu lebih bagus. Karena kunci atau poin dari ajaran Sang Buddha adalah mengetahui moralitas, rule-nya, bisa mempraktikannya, ini poin yang paling penting. Bisa praktik, kemudian hasil. Ya. Ini visinya di sini bagus sekali, visi atau misi. Untuk belajar, mengajar Buddha Dhamma hingga mencapai nibbana. Gimana Ci Elis itu? Visinya atau misinya? Hafal tidak? Memberikan tempat belajar, mengajar Buddha Dhamma, kemudian hingga mencapai nibbana, ya, kalau tidak salah, ya, nanti dibaca lagi di depan. Itu sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kita agar bisa untuk mencapai nibbana di sini? Minimal kita bahagia di kehidupan
sebagai manusia ini. Bagaimana? Caranya adalah di praktiknya ini. Praktik ketika kita sudah mengetahui teorinya, apa yang harus dijalankannya, dipraktikannya inilah yang bisa menjadi ya dorongan atau upaya kita untuk mencapai pantai seberang. Yang mana nantinya pun dhamma ini, rakit yang kita gunakan ini pun juga bakal kita lepaskan. Karena apa? Karena kita sudah mencapai pantai seberang. Apa itu pantai seberang? Pencapaian nibbana itu sendiri. Nah, maka di sini penting sekali kita membahas terkait dengan Atanggasila, yang mana biasanya sehari-hari telah menjalankan Pancasila Buddhis, ya, Molimo, ya, Molimo istilah Jawanya. Ya, untuk bahasa Indonesianya sama, tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan. Praktiknya adalah pancadama. Apakah di sini perlu tanya jawab? Pancasila Buddhis, ya, coba siapa yang bisa bantu saya? Pancasila Buddhis adalah gandengannya Pancadama. Ya, Pancadama ya Cece ya, Cici Yani ya, lupa saya. Susan. Cici Susan minta tolong saya. Pancadama yang pertama itu apa kira-kira? Ujian ya, ujian dadakan ya ini. Pancasila Buddhis yang pertama adalah kita berlatih diri untuk tidak membunuh. Praktiknya lawan kata, apa lawan kata ya bahasanya ya. Lawan kata dari membunuh metta, ya, metta. Ketika kita sudah mengetahui Pancasila Buddhis, jangan sampai yang diingat hanya Pancasila Buddhis saja, karena diulang-ulang terus ya. Panatipata wiramani sikabadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong dan mabuk-mabukan. Tapi kok saya tidak ingat ya dengan Pancadama. Nah, ini yang perlu diingat. Karena ketika ini kita mampu mengingat, akan lebih mudah untuk mempraktikannya. Ya, tadi saya mengatakan kepada Ci Elisa, kalau kita sudah sering ke wihara, sudah sering mendengarkan dhamma, kalau Romo Edi dapat SPD, Romo Dani SPD, KD SPD, terus ada MPD, ya, Magister, ya, kalau S3 apa ininya, gelarnya? Doktor ya. Nah, harus dapat doktor gelarnya. Kalau sering ke wihara dan belajar dhamma, tahu memahami dhamma, tahu bagaimana praktiknya, dapat gelar S3, SPD S1, Magister S2, Doktor S3. Jadi kalau sudah sering ke wihara harus dapat gelarnya doktor. Apa sih doktor? S3? Sadar setiap saat, ya, sadar setiap saat, itu gelarnya doktor semuanya, kita semua. Kalau sudah tahu teori dhamma, tahu bisa memahami dhamma itu sendiri, tahu bagaimana dhamma itu kita maknai dalam kehidupan sehari-hari, ya berarti sudah bisa mendapatkan gelar S3, doktor sudah ya, sadar setiap saat. Nah, ketika kita sudah memiliki gelar tersebut, tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, ketika saya mengulang kembali saat ada Bante Pancasila Buddhis, berarti saya harus sadar untuk mengembangkan cinta kasih. Sadar untuk memiliki mata pencaharian benar dan mau berbagi. Sadar puas terhadap satu pasangan. Ya, Sang Buddha tidak mengizinkan untuk memiliki pasangan tidak lebih dari satu. Makanya aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Bagaimana kita, apapun yang terjadi dengan pasangan masing-masing, rumput kita lebih hijau, bukan rumput tetangga lebih hijau, puas terhadap pasangan. Kemudian memiliki kejujuran, sadar untuk selalu berkata jujur, sadar untuk memiliki sati sampajanya ketika kita tidak mengkonsumsi barang beralkohol, rokok dan lain sebagainya. Sadar
memiliki sati sampajanya. Sati, ingatan, kesadaran yang mengarah kepada kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Ini 5. Nah, nanti tambahannya. Ini yang dipraktikkan oleh Putri Yasodhara sebelum suaminya ya mencapai kebudaan. Yang mana kemudian saat Pangeran Siddhartha, Petapa Gotama sudah tercerahkan pun ya, Atangga Sila ini pun juga tetap dipraktikkan oleh perumah tangga. Ya, setiap uposata, bulan uposata, biasanya 1 minggu itu, 1 bulan itu 4 kali. Setiap tanggal 1, berapa lagi Romo? 7, 8, 15, 2, 3. Ya, biasanya di bulan uposata tersebut. Tambahannya adalah tidak makan lewat tengah hari dan kemudian tidak menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan, memakai, berhias dengan bebungaan, wangi-wangian. Betul ya? Ya, itu. Kemudian tidak tidur di tempat yang besar, tinggi dan mewah. Kenapa harus 3 ini? Biar irit, ya. Biar tidak banyak pengeluaran, begitu. Sang Buddha mengajarkan hidup yang sederhana, hidup yang mengarah kepada kesehatan. Jadi beliau dalam hal makan pun juga menyarankan, saya makan bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk menjaga kelangsungan agar jasmani ini sehat dan bisa digunakan untuk melakukan kebajikan. Ya. Kebajikan yang pertama adalah menjalankan moralitas. Kedua, bawananya, ya, menjalankan bawana, meditasi. Yang ketiga adalah mengembangkan kebijaksanaan. Ketika sila, samadhi dan panya ini sudah berkembang, sudah dipastikan bahagia dimanapun, ya, di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan atasila bagi perumah tangga. Yang mana di sini saya menyiapkan PowerPoint agar tidak mengurangi maknanya, ya. Tidak mengurangi maknanya. Kalau dihafal itu lebih bagus. Namun ini secara kesemuanya sebenarnya sudah sering kita bahas. Namun kita ulang. Ya, makanya kenapa Dhamma ini harus kita ulang-ulang agar kita ya ingat. Kalau Dhamma ini tidak kita ulang, tidak ingat. Kalau tidak ingat, perilaku kita adalah mengarah kepada ya Pancasila Buddhis. Kalau kita ingat, perilaku kita mengarah kepada Pancadhamma. Nah, sekarang pada slide kedua. Di sini saya diawali dari sutta ya, yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya dan Majjhima Nikaya. Ya, Majjhima Nikaya. Saya bacakan kesemuanya terlebih dahulu. Ya, di sini memang Guru Agung Buddha lebih sering bertemunya dengan para biku, begitu. Sehingga khotbah-khotbah yang ada itu selalu diawali dengan para biku, begitu. Yang mana sekalipun memang beliau menyebutkannya diperuntukkan kepada para biku, namun ini berlaku untuk 4 putra-putri Sakya, 4 siswa-siswinya, yaitu siapa? Biku, bikuni, upasaka, dan upasika, begitu. Nah, di sini diawali dari kalimat para biku. Fajar berwarna kuning keemasan adalah pertanda awal terbitnya matahari. Demikian pula kesempurnaan sila sampada adalah awal timbulnya jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini ya diawali dari sila.
Kemudian, apakah permulaan dari kondisi-kondisi bermanfaat? Kondisi bermanfaat. Sila yang dimurnikan dengan baik dan pandangan yang lurus. Pandangan lurus, pandangan benar. Kemudian yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, dengan perbuatan, pengetahuan dan dhamma, ya, ajaran, dengan sila, moralitas dan gaya hidup mulia, dengan hal-hal ini setiap makhluk dimurnikan, bukan dengan silsilah atau kekayaan. Jadi Guru Agung Buddha saat beliau setelah mencapai kebudaan yang dulunya di India mengenal kasta, ya, ada 4 kasta. Kasta ksatria, kasta apa lagi? Yang paling tinggi apa Romo? Waisa ya. Brahma, ksatria, waisa dan sudra. Sudra ini adalah yang paling di bawah begitu. Namun Sang Buddha tidak melihat kondisi ekonomi orang-orang yang berada di masyarakat saat itu. Yang beliau lihat bukan gaya hidup, tetapi bagaimana seseorang ini memiliki batin yang berkembang. Maka di sini dikatakan bahwasanya bukan dengan silsilah harta atau kekayaan, ya, namun seseorang bisa dilihat hina atau mulia dapat dilihat dari perbuatan, pengetahuan dan pemahaman terhadap dhamma. Kalau seseorang sudah memahami dhamma, moralitasnya pun juga sudah dikatakan baik. Ya. Maka kemudian ada istilah, bukan karena kelahiran seseorang terlahir hina, bukan karena kelahiran seseorang terlahir mulia, tetapi karena perbuatanlah seseorang menjadi hina dan mulia. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya penting sekali seseorang untuk bisa memahami pentingnya pelaksanaan moralitas ini, ya, karena akan menjadi pondasi utama untuk menjalankan, ya, dikatakan jalan mulia berunsur 8 ataupun dhamma-dhamma yang lainnya. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, pengamalan ajaran Buddha pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi sila yang pertama, yang kedua adalah samadhi, yang ketiga adalah panya, kebijaksanaan. Ya. Sila, samadhi, panya. Sila merupakan dasar dari praktik dhamma, namun apabila hanya mengandalkan sila saja, moralitas saja, tanpa disertai dengan praktik samadhi dan panya, juga bukanlah praktik yang benar. Maksudnya yang benar ini adalah belum lengkap, tidak lengkap. Tapi kalau sudah sila, samadhi dan panya, ya, ini dikatakan lengkap kebajikannya. Ketiganya perlu dipraktikkan secara bersama-sama, masing-masing memperkuat yang lainnya. Ya, tadi juga kami berkunjung ke lapas begitu ya. Saya melihat keadaan mereka sebenarnya bagus di luar itu, di luar bagus. Dan mereka punya problemnya masing-masing. Yang mana ketika kita ketahui mereka bisa masuk lapas itu pasti ada pelanggaran begitu dari Pancasila Buddhis. Baik itu membunuhnya, mencurinya, berbuat asusilanya, berbohongnya, mabuk-mabukannya, atau ketika mereka tidak memiliki panya atau di judinya, begitu ya, judi. Kan kadang ada juga yang judi itu bisa masuk lapas begitu. Kemudian saat merenung di sana, oh mereka sebenarnya sama seperti kita, sama seperti ini kita begitu. Di luarnya ya. Sayangnya saya belum bisa melihat batinnya masing-masing, ada yang tercerahkan enggak ya, ada yang bisa tercerahkan tidak begitu. Sama,
Tidak seperti orang jahat mereka, serius. Mukanya pun juga ya tidak serem dan lain sebagainya. Maka kemudian tadi saya menyampaikan lapas itu saya buat kepanjangan, lika-liku apapun ya, lika-liku kehidupan apapun pasti bisa dilewati. Ya, lapas, LAP, pas begitu. Lika-liku kehidupan apapun pasti kita bisa lewati, begitu. Yang mana kemudian saya memberi apresiasi kepada para Magabudi ya, khususnya di Batam, bisa memberi kesempatan atau ruang ya, pembinaan untuk para sahabat-sahabat kita yang ada di lapas begitu, yang mana pasti mereka juga butuh perhatian dari kita dan butuh siraman rohani begitu. Ketika dhamma bisa disampaikan kepada mereka, baik itu mereka bisa menerima atau tidak, karena memang dhamma ini adalah, ingat arti dari Dhammanusati kok? Dhamma apa aja ya nih? Telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan. Ini kalimat terakhir. Hanya dapat diselami oleh para bijaksanawan. Ya. Jadi ajaran dari Guru Agung Buddha sekalipun sudah 2500, Waisak tahun ini yang keberapa kok Bapak? 69 ya? 25? 69. 2569 tahun yang lalu ajaran Buddha masih dapat kita pelajari. Ya. Sekalipun dikatakan, waduh Hatasilani kita belum banyak, ya tidak mengapa, belum banyak, tetapi kita merupakan orang yang beruntung. Ya. Sekalipun orang menganggap kamu bijaksana atau bijaksini ya, oke lah sama saya masih bijaksini begitu. Tetapi sekalipun bijaksini sudah mengetahui ya manfaat dari kebajikan, sehingga akan bisa melaju kepada perolehan kebijaksanaan. Dhamma hanya dapat diselami oleh mereka yang bijaksana. Sekalipun mereka, ini saya masih bercerita di Bui tadi, ya, adalah orang yang demikian. Ketika kita tadi dari Magabudi memberi kesempatan, sudah lama memberi kesempatan, memberi pembinaan, ya, sekalipun di sana mereka bisa mengembangkan batinnya, ya, mungkin bisa lebih baik daripada kita, itu adalah lebih baik. Karena apa? Dhamma ajaran dari Guru Agung Buddha itu bisa dipraktikkan dimanapun. Ingat dengan Raja Bimbisara dipenjarakan oleh siapa? Anaknya, tidak boleh keluar. Ya. Sama kan juga yang di ini. Namun beliau mengetahui manfaat praktik Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha sehingga membawa kebahagiaan. Sekalipun beliau meninggal dunia, terlahir di alam bahagia begitu. Nah, yang mana kita di sini saat ini ya juga memiliki semangat, tidak ada istilah tua untuk belajar. Ya, tidak ada istilah tua untuk belajar. Dan ketika melihat hal-hal semacam itu untuk pembelajaran, oh, yang dilakukan orang lain demikian. Ada hukum negara, ada hukum kama. Nah, yang mana di sini nanti akan dibahas juga pentingnya kita menjalankan moralitas di sini, begitu. Yang mana ketika sila sudah bisa dapat kita ketahui maknanya, kemudian lebih jauh lagi kita mengembangkan samadhi, tadi yang dikatakan sadar setiap saat, muncul panya. Nah, disinilah kebajikan bisa berkembang. Melihat segala sesuatu yang muncul selalu dilihat, ini kebajikan, saya akan melakukannya. Ini kebajikan, saya akan melakukannya. Ya, sehingga di dalam batin tidak ada keluhan. Wah, saya paling repot, saya paling ini, paling itu. Kalau kita memikirkan kebajikan, ketika kita repot malah bahagia. Wah, saya dapat kesempatan kebajikan yang banyak.
saya dapat kesempatan kebajikan yang banyak. Ya. Sehingga tidak ada keluhan, bisa mengubah ya, keluhan menjadi berkah. Jadi ketika kita mampu untuk menjalankan moralitas ini, mampu memiliki kesadaran, apapun yang muncul ya dalam kehidupan keseharian, kita selalu mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Karena apa? Kenapa kita bisa demikian? Kenapa bisa kita mengolah demikian? Karena kita sudah menjalankan moralitas. Moralitas dijalankan, batin menjadi damai, batin menjadi tentram, pikiran menjadi jernih. Apapun yang kita pikirkan diarahkan secara tidak langsung mengarah kepada kebajikan. Ya. Nah, yang mana kemudian ketika moralitas ini dijalankan, jalan mulia bersuri 8 itu pun juga dapat dipraktikkan oleh seseorang, ya oleh kita semuanya. Yang mana di sini jalan mulia bersuri 8, yang pertama adalah panya. Panya ini adalah mencangkup pandangan benar dan pikiran benar, ya, pikiran benar. Kemudian samadhi mencakup daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ya, ini tidak nampak jelas ya. Oh, di sana nampak jelas. Sila mencakup ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Sila menjadi fondasi utama dalam pengamalan ajaran Buddha serta berperan sebagai latihan awal yang sangat penting untuk mencapai keluhuran batin. Nah, kalau secara umum kan sila, samadhi, panya. Kenapa tas sila nih? Kok penjelasannya panya dulu, samadhi dulu, kemudian baru sila? Yang sebenarnya kan dari sila itu nanti bisa mencapai muncul panya. Nah, panya, kebijaksanaan itu pasti sudah dimiliki oleh mereka yang memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Ya, karena pandangan benar dan pikiran benar ini merupakan di dalam jalan mulia bersuri 8 ya, hal yang utama dan pertama yang perlu dipraktikkan. Pandangan benar terkait apa? Pandangan benar terkait dengan pentingnya memahami hukum karma, ya, hukum karma, hukum sebab akibat. Oh, ternyata ada hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai, ketika kita menanam akan memetik. Menanam jagung tumbuh jagung, ya. Menanam padi tumbuh padi. Menanam kebajikan tumbuh kebahagiaan. Menanam kejahatan pasti tumbuh penderitaan. Yaitu hukum karma. Kemudian hukum sebab akibat, cause and effect, ya. Hukum paticca samuppada, 12 mata rantai yang saling bergantungan. Ya, hukum paticca samuppada. Apalagi hukumnya? Hukum law of attraction gitu. Hukum tilakkhana. Apa tilakkhana? Anicca, dukkha, anatta. Ya, ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa aku, begitu. Ketika kita sudah memahami terkait adanya pandangan benar tersebut, Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya seseorang memiliki pikiran benar. Pikiran benar ini yang mampu mengkondisikan seseorang bisa memiliki keajaiban-keajaiban. Ya. Bahkan ada di cerita, ya, saya lupa namanya siapa, yang di penjara begitu ya. Saat di penjara itu pikirannya itu, oh saat nanti keluar saya pengen jadi seorang yang seperti ini yang sesuai dengan apa yang dipikirannya. Ketika keluar penjara, ya, apa yang terjadi? Sesuai dengan apa yang dipikirkan saat dia di penjara, begitu, ya. Dan untung mikirnya itu baik, kalau tidak salah ingat, kok saya lupa ya.
tidak salah ingat, sudah lupa juga. Yang intinya adalah dia sukses dalam satu bidang. Ya, dia punya keahlian dan sukses dalam satu bidang itu membawa kebahagiaan bagi dia yang tadi awalnya masuk penjara itu. Nah, kemudian saat saya ikut kelas dari ya, mentor ya, Buddhis Pak Adi W. Gunawan, ya, beliau kan juga mempelajari terkait dengan pikiran, teknologi pikiran begitu. Banyak dari pesertanya begitu, murid-muridnya yang juga ketika mampu untuk mengolah pikirannya juga mampu mengolah kehidupannya. Nah, di sini pun juga kemudian Sang Buddha mengetahui hal ini, ya. Ternyata berbuat baik itu tidak harus melalui pikiran, tidak harus melalui perbuatan. Namun kebajikan itu bisa dilakukan melalui pikiran. Tidak nampak, tetapi itu merupakan kekuatan dari dalam. Ketika seseorang mampu mengolah pikirannya. Ya, tadinya saya menyampaikan juga, ketika seseorang mampu mengolah pikiran, mengolah rasa, ya, itu nanti olahan dari pikiran dan rasa ini akan mengkondisikan perbuatannya pun juga seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kalau kita memikirkan dan merasakan yang tidak baik, keluhan, kekesalan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, itu pun yang terjadi di luar kondisi jasmani pun juga demikian. Ya. Tremor, sakit, apalagi pusing, tidak percaya diri, apalagi, ya begitu. Stres ya, bahasa gampangnya stres begitu ya. Yang kemudian itu di perbuatan sudah tidak nyaman begitu ya. Ya, di ucapannya pun juga ya tidak membawa kepada kebermanfaatan kalau diarahkan kepada yang tidak baik. Namun ketika seseorang mampu mengarahkan pikiran ini ya ke arah hal yang baik, mengolah rasanya juga baik, begitu, disertai dengan pemahaman yang baik, ya itu nantinya pun juga perbuatannya mengikuti. Ya, perbuatannya baik, badannya fit, kemudian dalam sosialisasi juga bagus, selalu memberikan senyuman, bukan keluh kesah, tetapi memberikan rasa syukur, begitu, merasakan rasa syukur apa yang dialami. Kemudian ucapannya pun juga punya power, punya kekuatan yang ada di dalam ucapannya. Oh, Koko ini benar apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, sehingga yang mendekat apa? Yang baik-baik. Kalau yang tadi di dalam pikirannya sudah yang tidak baik, rasanya tidak baik, yang mendekat adalah yang baik. Nah, kalau yang dipikirkan baik, yang dirasakan baik, yang dilakukan baik, yang mendekat pun juga adalah orang yang baik-baik. Yang mana di sini ketika pandangan benar dan pikiran benar ini dapat dimiliki oleh seseorang, panya, kebijaksanaan akan muncul. Tahu, oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Oh ini anicca dukkha anatta, ketidakkekalan. Oh ini membawa kepada penderitaan. Oh ini sebenarnya tanpa aku yang kekal, tidak ada aku yang kekal. Yang ada adalah saya adalah bagian dari alam semesta. Ya. Jadi kita tidak memberikan ruang untuk pikiran buruk, untuk perbuatan buruk, untuk ucapan buruk. Ketika kebijaksanaan ini muncul, kita akan memenuhi ruang kita dengan pikiran baik, rasa yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik.
Nah, ketika kita sudah mengarahkan seperti itu, kita kan dalam hidup bersosial seperti ini dengan orang lain, bukan dengan diri kita saja, tetapi dengan keluarga, dengan orang tuanya, nanti punya menantu, orang tuanya ini ada besan, ada ini, ada itu. Nah, itu keluarganya jadi awalnya kecil jadi besar. Nah, tidak cukup di sini saja. Ternyata harus bersosial dengan tempat kerja. Harus bersosial dengan teman-teman di wihara. Harus bersosial dengan ya semuanya begitu ya, di lingkup yang kita bisa. Ketika kita bisa memaknai kehidupan setiap saat dengan keluarga kecil, dengan keluarga besar, dengan semua sanak saudara yang ada, selalu mengkondisikan pikiran, oh apapun yang muncul, apapun yang terjadi untuk kebaikan. Ini ucapan bermanfaat tidak? Oh tidak bermanfaat, saya saring. Ini ucapan bermanfaat tidak? Oh ucapan bermanfaat, saya terima. Ya. Jadi kita memiliki kendali terhadap apa yang bisa masuk di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita bisa adalah mengendalikan diri kita sendiri. Nah, disinilah munculnya kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan muncul. Kemudian yang kedua, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Daya upaya ini adalah upaya untuk selalu memiliki pemahaman terhadap apa yang baik di dalam diri kita, bala, kekuatan di dalam diri kita. Kalau di dalam bala sutta ini adalah dikatakan bala sutta yang pertama, wirya, ya, bala, sati, panya bala, wirya. Apa yang pertama? Wirya bala, sati bala, samadhi bala. Apa Pak Dani? Oh, yang pertama sada ya. Bagus. Sada bala, wirya bala, sati bala, samadhi bala, dan panya bala. Ya, ini yang memunculkan kekuatan dalam diri seseorang melalui daya upaya. Sada keyakinan. Ya. Yang mulia Bante Joti Damo mengatakan bahwasanya kenapa mereka yang cerdas, yang pintar masih korupsi? Kira-kira jawabannya apa? Mereka yang cerdas, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, Mandarinnya bagus seperti orang-orang Batam. Kemudian manajemennya bagus, tetapi kok masih korupsi? Bukan triliun lagi korupsinya, kuadriliun. Kenapa kira-kira demikian? Karena kurangnya keyakinan, sadar terhadap ya apa yang mereka pelajari begitu. Kalau kita kurangnya keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap pentingnya ya menjalankan kebajikan yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, ya, kita akan takut ya, untuk melakukan kejahatan dan malu berbuat jahat dan takut akan akibat. Kalau sudah punya sada itu sudah hiri dan otapa bisa kita miliki. Ya, sada. Kalau sudah sada, wiryanya dimunculkan, daya upaya. Wirya untuk apa? Untuk semangat untuk menghilangkan perbuatan buruk yang sudah ada. Kemudian yang pertama yang baik dulu. Mempertahankan kebaikan yang sudah ada. Memunculkan kebaikan yang belum ada. Mengikis keburukan yang sudah ada. Yang keempat adalah upaya untuk mencegah keburukan yang akan muncul.
Nah ini dilakukan dengan semangat. Wirya. Ya. Hal itu bisa terjadi karena ada perhatian, konsentrasi sehingga memunculkan kebijaksanaan. Ini upaya, daya upaya benar. Perhatian serta konsentrasi. Sila mencakup ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Ya, sudah pasti di sini kalau mengetahui hal demikian, kalau ke Malaysia tidak pernah mampir ke kasino ya. Kalau sudah mengetahui yang ini tadi, apa namanya? Ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Saya masih suka Tasilani ke kasino mampir. Nggak tahu itu kasino masih ada tidak ya? Kasino. Oh, tidak tahu kasino. Bagus ya. Saya tahunya kasino beberapa waktu yang lalu diajak ke Malaysia. Saya awalnya juga tidak tahu kasino. Saya pikir Indro kasino. Ternyata kasino itu adalah tempat perjudian terbesar begitu. Ya, terbesar. Ya kalau kita sudah memiliki mata pencaharian yang benar, penghidupan yang benar, ya tidak masuk ke sana. Kalau ke Malaysia hanya lihat kasino saja tidak apa-apa, tapi tidak masuk. Nah kemudian lebih jauh lagi kita akan membahas terkait dengan pengertian dari sila. Ya, pengertian dari sila. Aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Nah, ini pengertiannya. Kemudian kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan, santun, dasar adab, akhlak, moral, sifat, tabiat, perangai, watak, perilaku, tingkah laku, budi pekerti, akhlak, moralitas, tabiat baik, perangai baik. Kalau ditinjau dari etimologi sila mempunyai arti mantap tenang, perbuatan jasmani selaras, tidak liar, tidak keruan, ya, tidak liar. Kualitas sifat bajik, kokoh, tertopang, begitu. Kadang orang mengatakan, aduh Tasilani si A ini apa namanya? Wataknya, perilakunya udah dari kecil kasar, omongannya tidak bisa lembut, kemudian keras kepala. Kami mengatakan waktu itu, oh memang watak beda dengan watuk ya Bu. Watuk itu bahasa Jawa, ya. Watuk itu batuk. Watak beda dengan watuk. Watak itu perbuatan yang sudah seolah-olah tidak bisa diubah, begitu. Yang sebenarnya ketika kita sadar saat orang lain melihat kita mengkoreksi, ya, kemudian kita bisa sadar untuk mengubah perilaku atau watak yang tidak baik itu sebenarnya bisa jika kita mau. Kuncinya di sadar. Kuncinya di sadar. Kalau kita ternyata ucapan saya seperti ini ya dikira kasar ya. Oh perbuatan saya seperti ini dikira ini ya begitu ya. Nah akhirnya kita bisa mengolah perbuatan kita. Kalau watuk gitu bisa disembuhkan dengan obat. Ya. Kalau watak bisa disembuhkan dengan obat juga sebenarnya. Kalau obatnya watuk kan ada obat Paramek dan lain-lain ya. Obat batuk itu apa? Ibu dan anak begitu ya. Nah, obatnya watak ada juga. Apa obatnya? Dhamma. Dokternya siapa? Sang Buddha. Obatnya Dhamma. Pasiennya siapa? Kita. Kita adalah pasien, kita semuanya. Nah, obat ibu dan anak manis. Kebetulan manis begitu. Ada juga obat yang pahit. Ya, obat Dhamma, ajaran dari Guru Agung Buddha, ada yang manis juga. Ada yang pahit juga, begitu. Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Dhamma itu tidak nyaman untuk sabar. Waduh Tasilani, saya tidak bisa untuk sabar.
Semakin sabar saya semakin diinjak-injak misalkan begitu ya, lebaynya begitu ya. Namun ketika kita sadar bahwa pentingnya untuk saya belajar sabar. Sabar ini pahit ya. Kemudian menjadi lemah lembut itu tidak gampang. Untuk menjadi tidak pemarah itu tidak gampang ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui manfaat dari obat itu, ya kita bisa memperoleh manfaat, sembuh dari sakit, sembuh dari ya dikatakan loba dosa moha itu penyakit, ya, sembuh dari loba dosa dan moha. Nah disinilah pentingnya kita memahami pengertian dari sila itu tadi. Ketika kita memiliki watak yang kurang baik, ya kita bisa split ubah menjadi hal yang baik. Kemudian di sini bisa mengkondisikan batin menjadi kokoh dan tenang. Apapun yang muncul jika dihadapi dengan ketenangan batin itu nanti akan dapat ya berjalan dengan lancar. Kuncinya adalah tenang, tidak terburu-buru. Kemudian di sini lebih lanjut lagi, ciri, fungsi, manifestasi dan sebab terdekat. Wah, ini benar-benar teorinya banyak ya malam ini ya. Semoga tidak ngantuk. Semakin malam semakin semangat begitu. Ciri, fungsi, manifestasi dan sebab terdekat. Ciri dari moralitas atau sila adalah mantap dan tenang. Mantap dan tenang. Jadi ketika ada apapun yang muncul, permasalahan yang muncul saat di luar, tenang dulu. Itu sudah ciri dari kita menjalankan moralitas. Waduh, di luar sana ada begini begitu, tenang dulu. Kemudian di breakdown, apa masalahnya? Gimana nanti kira-kira penyelesaiannya? Ya, kalau sudah tenang, itu sudah 50% masalah teratasi dari tenang. Baru 50%-nya ya kita upayakan dengan penyelesaian di saat itu juga. Kemudian fungsi dari sila berperan untuk melenyapkan tindak tanduk yang tidak baik serta mewujudkan ketiadacelaaan. Nah, mewujudkan ketiadacelaaan fungsinya. Manifestasinya kemurnian jasmani, kemurnian ucapan dan kemurnian pikiran. Jasmani, ucapan dan pikiran. Manifestasinya. Sebab terdekatnya adalah malu berbuat jahat, berusaha menjaga martabat dan harga dirinya, kemudian takut akibat dari berbuat jahat, berusaha mempertimbangkan kehormatan orang lain yang dekat dengan kita. Ya, ini sebab terdekatnya. Kemudian sila atau moralitas tercermin dalam kehendak, ya. Kemudian faktor batin, pengendalian diri, ketiada pelanggaran. Pengendalian diri terwujud melalui peraturan komunitas, kewaspadaan, pengetahuan, kesabaran dan semangat. Yang saya katakan tadi terkait dengan komunitas Patimokkha. Memang setelah Petapa Gotama, Guru Agung Buddha mencapai kebudaan, ya, yang kemudian menjadi guru kita semuanya, Guru Agung Buddha mencapai pencerahan sempurna, beliau akhirnya mengetahui dan memahami bahwasanya saya menjadi Buddha Gotama ini saat ini ternyata setelah saya melihat melalui bawana saya, meditasi saya, mampu menembus melihat adanya 31 alam kehidupan. Yang mana dari 31 alam kehidupan ini ternyata saya saat ini bukan kelahiran yang pertama. Beliau melihat itu. Melainkan
saya ternyata sudah pernah lahir di beberapa kali kehidupan. Dari 31 alam kehidupan, ternyata saya sudah eks alam binatang, eks alam manusia, eks alam dewa. Ternyata sudah eks mantan, bukan mantan, pernah tinggal begitu ya. Ternyata saya pernah tinggal di alam binatang, pernah tinggal di alam manusia, pernah tinggal di alam dewa, di alam surga, dan muter-muter di situ terus. Sang Buddha melihat itu. Yang kemudian yang dekat dengan saya itu pun juga tidak jauh-jauh. Dulu ternyata saya dengan pasangan saya juga selalu bersama-sama menjadi pasangan. Dulu saya dengan orang tua saya juga bersama-sama selalu menjadi orang tua. Dengan Ananda, dengan Anggulimala, dengan siapa itu yang iri, Dewadatta, ya, juga terus lahir bersama-sama. Ternyata yang mengkondisikan saya ini lahir dan terus lahir dan bertemu dengan mereka adalah sebab di kehidupan yang lampau, begitu. Nah, setelah melihat itu semuanya, beliau akhirnya mengetahui kenapa kok seseorang bisa lahir, kenapa kok saya bisa lahir, kenapa kok saya saat ini sudah bisa terbebas dari kelahiran. Maksudnya sekalipun masih hidup begitu ya. Kalau nibbana itu kan ada saupadhisesa nibbana dan anupadhisesa nibbana. Nibbana yang dicapai setelah seseorang meninggal dunia dan nibbana yang dicapai seseorang masih hidup begitu. Nah, beliau salah satunya adalah nibbana yang dicapai saat masih hidup. Beliau tahu kenapa sebab mereka masih terlahir kembali. Kenapa sebab orang bisa berhenti terlahir? Ya. Kemudian beliau dari pengetahuan yang beliau download, ya, belajar dari banyak Weda, belajar dari banyak pengetahuan umum yang lainnya, akhirnya beliau bisa menyimpulkan, bisa mencari simpulan begitu. Menemukan benang merahnya. Kalau kita belajar apa begitu bisa kesimpulannya bisa dituliskan. Yang itu bisa menjadi kalau saat ini buku tematik begitu ya. Nah, di sini Sang Buddha pun juga demikian. Dari belajar banyak pengetahuan, akhirnya beliau mengetahui pengetahuan yang bermanfaat, yang beliau mengatakan bahwasanya ajaran saya ini hanya sebagai daun di genggaman. Berarti sebenarnya dhamma yang saya ketahui ini banyak sekali. Tetapi saat saya menyampaikan dhamma yang hanya segenggam daun ini bisa membantu seseorang bisa terbebas dari penderitaan. Jadi beliau sudah memberikan kisi-kisi simpulan dari pengetahuan yang beliau miliki begitu. Yang mana kemudian beliau menyimpulkan dari peraturan disinilah seseorang bisa mengkondisikan agar terbebas dari penderitaan. Sekalipun ajarannya menurut beliau ini hanya segenggam daun, tetapi segenggam daun ini bisa membantu seseorang agar terbebas dari penderitaan. Begitu. Utamanya apa? Yang pertama yang beliau sampaikan, bahwasanya pentingnya untuk memiliki moralitas atau peraturan dalam komunitas. Komunitas ini apapun, ada biku, bikuni, upasaka, upasika, ya, peraturan. Kemudian memiliki kewaspadaan yang dikatakan sadar setiap saat tadi. Pengetahuan ini penting. Ketika kita berbuat baik tanpa memiliki pengetahuan, sama disertai dengan pengetahuan, itu hasilnya beda. Hasilnya beda, dikatakan demikian. Ketika seseorang berbuat baik, tahu ini manfaat perbuatan baik demikian, ya, ini akan membawa kepada kesempurnaan dalam perbuatan diri seseorang tersebut. Nyana, pengetahuan. Jadi berbuat baik tanpa mengetahui manfaat
dan yang satunya mengetahui manfaat, lebih besar mengetahui manfaatnya. Kemudian di sini kesabaran dan semangat. Ini tercermin dari sifat sabar dan semangat. Semangat tadi dalam hal 4 upaya tadi. Mempertahankan kebajikan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari moralitas. Manfaat dari sila. Di sini disampaikan di dalam Anguttara Nikaya, Ananda, sila nan bajik bertujuan pada ketiada sesalan, menghasilkan manfaat ketiada sesalan. Ya. Kalau misalkan kita menjalankan 5 sila tidak menyesal, 8 sila tidak menyesal, pentingnya di sini untuk menjalankan 8 sila bagi mereka yang memiliki pasangan sama sada, sama sila, sama caga, sama panya, sama-sama cinta, ini tambahannya, dan sama-sama sejahtera, begitu ya. Tambahannya 2. Pentingnya apa? Ketika seseorang memiliki kesamaan dalam hal sila, sada, sila, caga, panya, agar ketika atas sila ya tidak saling bermarah-marahan. Ya. Karena kan atas sila bagi perumah tangga ini yang tidak gampang kan bagi moralitas ketiga, sekalipun memang bukan melirik pasangan tetangga begitu ya, pasangan tetangga. Namun ketika seseorang tidak memiliki kendali, yang Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya kalau bisa ya dalam hal biologis pun juga perlu puasa begitu ya. Namun ketika mereka yang tidak sama sada sila cagapannya memang tidak mudah ya, karena bisa membuat rumah tangga tidak harmonis begitu. Nah di sini pentingnya untuk bisa sama-sama memiliki 4 hal tadi, sehingga saling memiliki pemahaman pengertian bahwasanya pentingnya untuk bukan hanya dalam hal makan saja yang perlu kita kendalikan atau perlu kita upayakan begitu ya kendalikan, namun secara biologis pun juga perlu diupayakan untuk tidak dikatakan terlalu vulgar begitu ya, terlalu mengharuskan begitu. Nah, jadi di sini ketika sudah saling memahami, pentingnya ini menjalankan atas sila bagi perumah tangga, sama-sama saling memiliki komunikasi yang baik antara pasangan satu dengan yang lain, sehingga sekalipun dalam 1 bulan ya menjelang Waisak atas sila tidak ada keributan, melainkan apa? Melainkan di dalam batin tidak ada kemenyesalan. Ketika tidak ada menyesal, bangga. Wah, saya bisa menjalankan atas sila. Setiap setahun saya ambil 1 bulan menjelang Waisak. Kalau tidak 1 tahun menjelang Waisak, karena ini sama sada sila cagapannya, saya bertekad ya Ibu, Bapak, menjalankan atas sila. Setiap 1 bulan 4 kali tadi. Setiap tanggal 1, 8, 15, 2, 3. Kalau sama-sama memiliki pandangan benar, pikiran benar, malah disemangati. Ya sudah, Bapak atas sila, saya juga atas sila. Ibu atas sila, saya juga atas sila. Malah saling mendukung, saling mendorong, tidak ada kemenyesalan. Melainkan batinnya bersukacita. Wah, saya bisa ya meneladani ajaran dari Guru Agung Buddha. Nah, ini manfaat dari ya menjalankan moralitas. Kalau Pancasila Buddhis kan gampang, yang penting tidak melihat, melirik atau mengambil pasangan lain ya. Kalau atas sila kan beda lagi ya. Bukan puasa makan saja, tetapi semua biologisnya berpuasa begitu. Kemudian ada 5 faedah bagi seseorang yang bersila, yang memiliki sila. Yang pertama, karena selalu waspada
meraih banyak harta yang dimiliki. Ya, karena gemar berdana, hartanya melimpah. Nama harumnya tersebar luas karena tidak narkoba, tidak mencuri, tidak membunuh. Nama harumnya tersebar luas. Nanti Romo Ramani dan umat Buddha di Batam, orang Batam dermawan, orang Batam murah senyum. Nah, nanti kalau di ITC, orang mana? Orang Batam. Oh, orang Batam mana? Geraha Manggala. Oh, yang dikenal apa? Ramahnya, senyumnya, dermawannya, begitu. Minimal nggak tahu namanya nggak apa-apa. Yang penting tahu, oh umat Geraha Manggala gitu. Nama baiknya tersebar luas. Pergi ke lingkungan mana saja tanpa ketakutan dan penuh percaya diri. Ya, seperti kami tadi ke lapas, ya. Karena semuanya menjalankan moralitas, sekalipun masuk bui, ya percaya diri saja, malah guyon-guyon sama petugasnya gitu, ya. Kemudian meninggal dunia, pikirannya tenang, meninggal dunia tenang. Meninggal dunia, pikirannya menjadi tenang. Setelah meninggal, ia akan terlahir di alam bahagia, di alam surga. Ini terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta. Kemudian, ketaatan pada pedoman perilaku ini berperan sebagai suatu tenggang rasa pada makhluk hidup lain yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan dan kesatuan. Nah, dalam Saraniya Dhamma pun juga termasuk manfaat dari menjalankan moralitas ini. Kemudian yang keempat adalah kebajikan dari sila akan memberi kebebasan dan membantu pemusatan pikiran. Lebih dari itu, salah satu manfaat yang paling penting dari mempraktikkan sila adalah bahwa seseorang akan mengalami kebahagiaan tanpa rasa bersalah. Dengan kata lain, orang yang gemar merawat sila berarti peduli pada kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri maupun makhluk lain. Jadi tidak hitung-hitungan, membantu diri sendiri juga membantu orang lain. Itu sudah otomatis ketika seseorang menjalankan sila, manfaatnya akan dirasakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian selanjutnya, menurut bentuknya ada dua jenis sila. Sila alami, sila buatan. Sila alami dikatakan pakati, aturan moral yang berlaku sepanjang zaman, tidak dibatasi oleh tempat dan kondisi tertentu. Misalnya Pancasila Buddhis, Atangga Sila, kemudian 227 sila, 311 sila, 75 sekia. Ya, itu ada sepanjang zaman begitu. Kemudian sila buatan, etika yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan bersama untuk suatu tujuan tertentu, biasanya demi keharmonisan. Misalnya peraturan negara, adat istiadat pada suatu komunitas tertentu. Yang mana sebenarnya di wihara ini juga ada aturannya, ya. Di negara pasti. Ya, tadi saya melihat ditempel di dinding, matikan lampu saat tidak digunakan, itu aturan juga, ya. Saat ke toilet, matikan keran. Nah, kalau tidak dapat celah juga. Siapa yang mencela? Pengurus wihara, ya. Kalau di dalam masyarakat yang mencela adalah masyarakat. Jadi sebenarnya dimanapun tempatnya aturan itu ada. Kalau seseorang sudah mampu melihat pentingnya membaca aturan, mampu memahami aturan, mampu mengikuti rule aturan tersebut, ya, dipastikan aman begitu. Nah, itu sila buatan.
Sila buatan hukum negara, pemerintah, adat istiadat dan lain sebagainya. Pancasila Buddhis, Atangga Sila, Patimokkha itu adalah sila alami. Sila buatan seperti yang kita ketahui di pemerintah ataupun di masyarakat. Ini. Kemudian menurut objeknya ada 4. Biku sila, bikuni sila, samanera samaneri, dan umat perumah tangga. Dhamma hanyalah rakit untuk menyeberang, digunakan untuk menyelamatkan diri, bukan untuk dijadikan beban. Begitu pula sila dibutuhkan oleh siapapun yang ingin mencapai pulau seberang. Dengan mematuhi sila, orang akan mampu melepaskan dirinya dari belenggu nafsunya sendiri, sehingga berhasil menyelamatkan diri dari mencapai kebebasan. Nah, ini pentingnya untuk kita menjalankan moralitas ala Gandu Pamasutta. Kalaupun misalkan Atangga Sila tidak mudah, Pancasila itu penting, ya. Tapi kalau Pancasila itu sudah pernah dilakukan, dilaksanakan, dijalankan, minimal sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali, itu bisa dicoba. Karena ya manfaat dari menjalankan moralitas ini ya bahkan tadi disampaikan hingga mencapai pembebasan pun juga didorong oleh kekuatan menjalankan moralitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya, merujuk pada komentar Pali, terdapat 3 manfaat dari pelaksanaan ajaran Buddha secara berurutan. Yang pertama, kesejahteraan dan kebahagiaan yang secara langsung dapat dialami dalam kehidupan sekarang, yang dicapai dengan cara memenuhi komitmen moral kewajiban sosial dalam kehidupan saat ini. Kita bisa kemana-mana ini juga karena kita sudah berhasil untuk mempraktikkan moralitas. Kemudian yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan selanjutnya yang dicapai dengan cara melakukan perbuatan berjasa. Selanjutnya ini adalah kehidupan yang setelah kematian. Tujuan utama atau tertinggi yaitu melepaskan diri dari lingkaran tumimba lahir yang dicapai dengan cara mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Nah, ini saya bacakan dulu semuanya. Ternyata waktunya cepat. Apapun yang tidak menyenangkan dan tidak disukai olehku juga tidak menyenangkan dan disukai oleh orang lain. Bagaimana mungkin aku dapat melakukannya kepada orang lain? Apa yang tidak menyenangkan dan tidak disukai olehku? Nah, ini perenungan. Setelah merenungkan demikian, ia menghindari pembunuhan, menasihati orang lain untuk menghindari pembunuhan dan memuji tindakan menghindari pembunuhan. Nah, ini lanjutan dari Alagandu Pamasutta tadi. Kemudian, jika perumah tangga, siswa mulia memiliki kualitas baik dan memiliki 4 kondisi yang mendukung, memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta murni dalam kemoralan yang mengarah pada konsentrasi, jika ia menginginkan, maka ia dapat menyatakan dirinya, aku adalah seorang yang telah selesai dalam alam neraka, selesai dengan alam binatang, selesai dengan alam setan, selesai dengan alam sengsara, alam yang buruk, alam rendah. Aku adalah seorang pemasuk arus, tidak mungkin lagi terlahir di alam rendah, pasti dalam takdir dengan pencerahan sebagai tujuanku. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya terlahir sebagai alam manusia ini adalah suatu keberuntungan, karena terlahir di alam manusia ini tidak menikmati penderitaan saja atau menikmati kebahagiaan saja, namun di alam manusia ini bisa menambah kebajikan. Nah, disinilah pentingnya Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa kehidupan sebagai manusia ini adalah kehidupan yang terunggul
termulia, beruntung. Ini tahapannya, tahapan dalam pelaksanaan sila. Tiada sila, pengetahuan sebagaimana adanya, kemajuan terhadap keduniawian, kemudian tiada sesal, pikiran terpusat, tiada nafsu, sukacita, kebahagiaan, pengetahuan, pembebasan, kegiuran, keheningan, nibbana. Nah, ini pelaksanaan, tahapan pelaksanaannya. Kemudian ini baru quote dari Dhammapada yang bisa menggugah kita, mengingatkan kembali kepada kita pentingnya untuk menjalankan moralitas ini. Apabila seseorang membunuh makhluk hidup, berbicara tidak benar, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan perbuatan asusila dengan wanita pihak lain, dan menenggak minuman yang memabukkan, maka orang seperti itu bagaikan menggali akar dirinya sendiri di dunia ini dan sekarang juga. Nah, ketika membunuh, menggali penderitaan untuk dirinya sendiri. Kemudian di dalam Wasala Sutta, bukan karena kelahiran seseorang menjadi sampah, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tetapi karena perbuatanlah yang menentukan seseorang menjadi hina ataupun mulia. Nah, kemudian dalam Dhammapada, jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil, dengan berpikir perbuatan jahat tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Orang bijaksana sedikit demi sedikit akan memenuhi dirinya dengan kebajikan. Satu lagi dari Dhammapada, apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatan itu dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menderita akibat dari memupuk perbuatan buruk. Sungguh menderita, sungguh bahagia akibat dari seseorang memupuk perbuatan baik. Nah, materinya selesai. Ya, sadu. Nah, ini tadi memang saya sengaja tidak menuliskan yang terkait dengan Atangga Sila. Pasti sudah hafal semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, Atangga Sila hafal. Namun di sini lebih kepada bagaimana moralitas ini penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah memiliki kesadaran pentingnya praktik moralitas dalam kehidupan sehari-hari, maka di situ nanti runtutan dari Jalan Mulia Brosur 8 ini dapat kita praktikkan. Ada juga yang pernah bertanya, Atasilani, bisa tidak mencapai nibbana tanpa menjalankan sati dan samadhi? Bantu saya Bapak Ibu, bisa tidak kira-kira mencapai nibbana tanpa mempraktikkan Jalan Mulia Brosur 8 yang ke-7 dan 8, sati dan samadhi? Bisa tidak kira-kira? Satu begini, bisa tidak Romo Dani? Romo saja biar jadi Romo ya nanti ya. Bisa. Nah, saya juga bertanya kepada Bante. Berarti ada yang bertanya, apakah bisa mencapai nibbana tanpa harus mempraktikkan sati dan samadhi, perhatian dan pengembangan batin? Beliau menyampaikan bahwasanya ajaran Sang Buddha itu tidak bisa dikurangi ataupun dilebihkan, apalagi jalannya itu. Beliau mencari jalan, menemukan Google Map, itu udah ribuan, berapa? 10 asan kea, 100.000 kapa ya. Itu kalau dihitung dari kalkulatornya error pasti ya. Ya berapa itu? Kuadriliun saja itu nolnya di kalkulator
kurang juga mungkin ya, nolnya berapa. Beliau bisa menemukan map ya, Google Map yang bisa shortcut bahasanya ya, tidak kemudian harus muter-muter jalan ini jalan itu. Beliau menemukan jalan Google Map-nya yang pas, jalan Mulia Bhusu 8, tidak bisa mencapai nibbana tanpa tidak mempraktikkan sati dan samadhi. Ya, jadi sati dan samadhi ini malah merupakan praktik yang penting agar seseorang bisa mencapai pantai seberang, begitu, sati dan samadhi. Sati samadhi bisa dipraktikkan ketika seseorang sudah familiar, sudah lihai, sudah terlatih baik dalam hal moralitas. Nah, itu nanti runtutan dari awal sampai akhir itu nanti akan gampang. Apalagi didukung oleh sahabat-sahabat baik, teman-teman yang baik. Ini padahal hari Sabtu ya, bukan waktunya puja bakti, begitu. Tetapi Ramani, Elisa, Romo dan teman-teman semuanya, semua pengurus memberikan kesempatan ini, begitu. Dan tidak sedikit melainkan banyak juga yang mau memiliki niat untuk hadir, untuk belajar. Itu sangat luar biasa. Berarti kita sudah memiliki benih dari kebajikan tersebut, sila, samadhi dan panya. Karena memang di dalam ajaran Buddha ini tidak ada istilah tua untuk belajar. Kapanpun, dimanapun, ketika seseorang tidak berhenti belajar, berarti juga kebijaksanaannya akan bertumbuh, kebijaksanaan akan bertumbuh. Ketika kebijaksanaan bertumbuh, bukan menjadi rendah diri, tetapi menjadi rendah hati. Ketika sudah rendah hati, diri kita bahagia, lingkungan kecil kita bahagia, lingkungan besar pun juga bahagia. Tadi saya menyampaikan juga, pentingnya kita melakukan kebajikan itu ada istilahnya energi, frekuensi, vibrasi secara umum. Kita sudah menciptakan energi bagus, vibrasi yang memancar juga bagus, ya. Frekuensi yang memancar pun juga bagus. Nah, di sini kupu-kupu pun juga menempel ini. Ya, frekuensinya bagus. Jadi getaran kebajikan kita, kenapa kita dapat didekatkan oleh orang-orang yang baik, itu pun juga karena kekuatan dari kebajikan kita. Dari menjalankan sila, samadhi, panya, sadar setiap saat akan manfaat dari kebajikan dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang lain.